Itu tuh ayatnya tuh. 70-an ke atas ya. 72 ya. Oh, 72 ya. Ini ayatnya ya. Wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. Gitu ya. Nikmat. Orang baca Quran tuh ya di lagu, Ibu. Iya. Wa'adallahu, Allah telah berjanji. Janji Allah itu berarti jaminan, ya. Al-mu'minina wal mu'minat, kepada orang-orang yang beriman baik laki-laki maupun perempuan. Apa janjinya? Jannatin, sorga-sorga. Allah menjanjikan sorga-sorga. Berarti sorganya banyak atau sedikit? Sorganya banyak. Itu kan jamak ya. Dari mana kita tahu jamak? Dari alif ta di akhir nih. Alif ta. At itu menunjukkan jamak. Mukminat, muslimat. At ini menunjukkan jamak. Ya. Jadi Allah menjanjikan sorga-sorga yang banyak buat orang-orang yang beriman baik laki-laki maupun perempuan. Ya. Tajri min tahtihal anhar, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Sungai apa saja ada dalam surah Al-Anbiya itu disebutkan ya. Sungai madu, sungai susu, sungai arak, sungai air yang bening, gitu kan? Tapi itu cuma mahal ya. Allah katakan apa? Mathalul jannatil lati wu'idal muttaqun. Ya, perumpamaan surga yang Allah janjikan buat orang-orang yang bertakwa. Ya. Ini ayatnya ya. Maaf. Mathalul jannatil lati wu'idal muttaqun. Perumpamaan surga yang dijanjikan buat orang-orang yang bertakwa dalam surah Muhammad ya, bukan Al-Anbiya. Dalam surah Muhammad ayat 15. Ini ayatnya ya. Untuk menerangkan apa nih, Bu? Untuk menerangkan tentang ini ya. Apa tadi? Anhar. Sungai-sungai. Kita kan pengen tahu, katanya sungai-sungainya banyak. Ya, apa aja itu? Ada dalam surah Muhammad. Ayat berapa? Ayat 15. Mathalul jannatil lati wu'idal muttaqun. Perumpamaan surga yang dijanjikan buat orang-orang yang bertakwa. Fiha anharum min ma'in ghairi asin. Ya, di dalamnya terdapat sungai-sungai dari air yang tidak berubah. Airnya enggak ada tuh coklat segala, bening sebening-beningnya. Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh. Sungai-sungai dari air susu yang rasanya tidak berubah, enggak ada basi. Wa anharum min khamril ladzatil lisyaribin. Ya, sungai-sungai dari khamr yang lezat bagi orang-orang yang meminumnya. Ya, diminum lezat ya, nggak kayak khamr di dunia. Ya, diminum itu tidak lezat. Makanya istilahnya bukan minum, kan lenggak. Jadi leher botolnya dicekak terus dia begini minumnya. Ya. Kenapa? Karena katanya panas. Panas di lidah. Wa anharum min asalim musaffa, dan sungai-sungai dari madu yang disaring.
madu murni, madu yang sudah disaring. Walahum fiha min kulli tsamarat. Dan bagi mereka di surga itu ada buah-buahan apa saja. Oke? Terus perhatikan yang ini nih. Wa maghfiratun. Apa itu artinya? Wa maghfiratun, dan ampunan. Ya. Yang ini nih. Mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Artinya apa? Orang dalam surga itu bukan berarti orang kalau masuk surga harus bersih dari dosa, karena itu tidak mungkin. Ya. Maka sebaik-baik gambaran orang masuk surga, kelas-kelas manusia itu ada di surah Al-A'raf. Ya. Ada orang yang Allah taruh di Al-A'raf, di bukit. Siapa itu mereka? Mereka adalah orang yang kebaikannya tidak cukup untuk masuk surga, kejahatannya tidak cukup untuk masuk neraka. Ya, kebaikannya 50, kejahatannya 50. Nggak cukup. Tuh. Tapi kalau dia kebaikannya lebih dari 50% saja, nggak pakai masuk neraka, langsung masuk surga. Begitu ya. Tuh, nanti di surga masih dimarah-marahin sama Allah, diampuni dosanya, diampuni gitu. Ya. Orang beriman yang tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan perbuatan jahatnya lebih banyak, masuk neraka dulu. Nah, begitu dengan dicuci di neraka, kejahatannya menjadi berkurang sehingga kebaikannya lebih banyak daripada kejahatannya, dientaskan dari neraka gitu. Tidak nunggu bersih. Ya, tidak nunggu bersih. Asal lebih banyak, maka pasti dia masuk surga. Jadi makanya ada maghfirah, ada ampunan. Mir rabbihim, dari Tuhan mereka tuh di dalam surga. Kaman huwa khalidun fin nari wa suqu ma'an hamima. Ya, sebaliknya seperti orang yang kekal di dalam neraka. Maksudnya apa tuh? Ya, roh ini ditakdirkan oleh Allah menjadi makhluknya yang kekal. Nah, kalau di surga, di neraka, ya bukan roh saja ya, jasad sama roh jadi satu lagi. Ya, disatukan lagi oleh Allah dan tidak akan berpisah untuk selama-lamanya. Wasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Ya, dikasih air yang sangat panas, lalu dia minum terus memutus-mutus usus mereka. Ya, jadi itu ya. Kalau tanya ini sungai-sungai apa saja nih, ada di surah Muhammad ayat 15. Ya, tapi perhatikan yang ini nih Bu Is. Apa katanya? Mathalu. Jelas kan? Mathalu teh naon? Mathalu teh perumpamaan. Itu cuma sekedar perumpamaan. Sungai air, sungai madu, sungai susu, sungai khamar. Itu cuma sekedar perumpamaan aja. Kenapa? Karena al-khabaru laisa kal mu'ayanah. Berita itu tidak seperti melihat langsung. Maksudnya apa? Maksudnya yang terjadi di surga itu lebih dahsyat daripada yang diberitakan. Itu perumpamaan saja untuk mendekatkan pemahaman. Yang jelas sungainya dahsyat luar biasa. Ibu ya, kalau misalnya kita buka tafsir tentang Al-Kautsar. Apa katanya? Al-Kautsar itu telaga, ya, dibangun di atasnya tenda-tenda dari permata. Kayak apa itu tenda dibikin dari permata? Indahnya luar biasa. Ya. Ya, kita terusin dulu ya. Apa katanya? Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Ya, Allah takdirkan kekal. Jadi kekalnya dengan takdir Allah, bukan kekal dengan sendirinya ya. Karena yang kekal dengan sendirinya hanya Allah saja. Kekal tanpa batas, Allah.
Wa masakina thayyibatan, dan tempat-tempat tinggal yang thayyibah. Jadi dapat tempat tinggal yang thayyibah. Kayak apa itu? Sahabat-sahabat juga tanya, ya Rasulullah, itu tempat-tempat yang thayyibah itu kayak apa? Lihat tuh. Nah, pertanyaan kayak gitu tuh bagaimana Rasul harus menjawab ya? Apa katanya? Saya waktu diajak masuk surga oleh Jibril, saya coba itu colek itu debu yang ada di surga, saya cium lebih wangi daripada semua misik yang ada di dunia. Kayak apa wanginya? Baru debunya itu. Fi jannati adn, di surga-surga adn. Selesai ya tentang kata ini. Waridwanum minallahi akbar, dan keridwan dari Allah lebih besar. Lebih besar dari apa? Dari semua kenikmatan yang ada di dalam surga. Ini yang ulama-ulama tafsir mengatakan ridwan di sini adalah melihat wajah Allah. Karena tidak ada yang lebih besar daripada semua kenikmatan yang ada di dalam surga kecuali melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dzalika huwal fawzul azim. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Mana kemenangan yang besar? Kemenangan yang besar di akhirat yang masuk surga, itu kemenangan yang besar. Nah, kalau kemenangan besar di dunia, kemenangan yang besar di dunia itu ada tiga model ya. Wa ulaika humul muflihun, mereka itu adalah orang-orang yang muflih, orang-orang yang menang, beruntung. Ya, dari kata falaha ya artinya bertani, ya beruntung dari pertaniannya, dari bercocok tanam amal soleh. Ya. Terus ada wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia telah memperoleh kemenangan yang besar. Faz. Kemenangan dari apa tuh? Kemenangan dari perlombaan. Al-faiz al-awwal, pemenang pertama. Dari apa? Dari perlombaan. Apa yang dilombakan? Yang dilombakan adalah ketakwaan. Yang dilombakan adalah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Semakin takwa, semakin taat kepada Allah dan Rasulnya, semakin memperoleh kemenangan. Itu di dunia. Jadi bukan kesuksesan itu kalau anaknya juara 1, juara 2, ya, kalau anaknya itu jadi dokter, oleh S3 dan seterusnya, bukan itu. Ya, kemenangan menurut Al-Qur'an itu adalah ketaatan. Ukurannya adalah ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya, itu yang disebut kemenangan. Itu yang disebut kesuksesan. Kalau anak kita taat kepada Allah dan Rasulnya, itu sukses. Anaknya dapat ya PhD ya dari Amerika, pulang ke Indonesia ke rumah orang tuanya dibikin pesta. Beberapa bulan setelah itu kena narkoba. Hancur lah ya. Hancur, bukan itu sukses ya. Baik, itu Bu Is ya, di surah At-Taubah ayat 72. Baik. Ada lagi pertanyaan? Kayaknya kalau mau bahas lagi yang ininya ya. Yang ini nih, waktunya masih panjang nih. Wah, panjang. Nggak cukup. Waktunya nggak cukup. Silakan untuk tanya jawab saja, untuk diskusi. Silakan. Silakan, boleh. Waduh, nggak ada yang tanya nih, Bu Nini. Kalau tidak ada yang tanya, saya tidak akan tambahkan juga, Bu Nini. Kita sudahi. Ya, karena nggak mungkin saya teruskan di ayat berikutnya, panjang. Ya, terlalu panjang. Coba lihat di YouTube. Di YouTube juga nggak ada, Ustaz. Ya, Bu Nova mau tanya? Ya, Ustaz. Ya, monggo. Waalaikumsalam, Ustaz. Waalaikumsalam. Yang tadi kemenangan di dunia tadi muflihun, yang kedua faz, yang ketiganya apa tadi, Ustaz? Yang ketiganya nasr. Nasr. Jadi kemenangan itu ya dalam Al-Qur'an itu ada di
gambarkan. Nah, ini mah apa namanya, analisa saya saja nih Bu. Saya nggak baca kitab soalnya. Ini analisa saja ya. Jadi ada dari kata kuncinya satu falaha ya. Falaha. Ya, ini falaha ini berarti kemenangan dari bercocok tanam. Kesuksesan dari bercocok tanam. Apa yang dia tanam? Ya, ketakwaan, ya, iman, sholat, zakat, gitu ya. Terus percaya kepada kitab suci. Terus yang kedua dari kata faza. Faza ini kemenangan dari perlombaan. Apa yang diperlombakan? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin taat semakin sukses. Itu rumus ya. Yang ketiga nasr. Nasr. Pertolongan. Nasrullah wal fath. Ya. Nah, nasrullah atau pertolongan Allah ini kemenangan bangsa atas bangsa. Kalau Indonesia ini pengen menang, ya ikuti Rasulullah ya. Bagaimana Islam ini bisa menyebar ke seluruh dunia dan menjadi pemenang. Jadi kalau falaha yang misalnya pada aflahal mu'minun, sungguh telah sukses orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Siapa mereka yang beriman itu? Orang yang khusyuk di dalam salatnya. Itu tanaman amal saleh, ya. Tapi kalau faz itu kemenangan dari perlombaan ketakwaan, perlombaan dalam hal taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Nah, kalau nasr ini kemenangan bangsa atas bangsa yang lainnya. Ini diperoleh dengan apa ini? Ini diperoleh dengan al-wala wal bara. Al-wala wal bara. Nah, tapi membahas al-wala wal bara ini mesti pelan-pelan ya, mesti pelan-pelan. Apa maksud saya pelan-pelan? Maksudnya gini. Kalau tidak pelan-pelan, asal dibahas saja, nanti bisa orang ngebom-ngebom. Ya. Karena salah. Ya, salah orientasi. Bom sana, ya apa cewek Mariat dibom. Ya, salah itu ya. Ritz Carlton dibom. Ya, salah itu. Nggak begitu, ya. Al-wala wal bara tidak begitu ya. Al-wala wal bara itu harus difahami dengan benar ya, dalam bingkai yang tidak menyalahi kaidah fikih, kaidah usul fikih dan seterusnya ya. Nah, jadi al-wala wal bara ini penting ya. Penting untuk masing-masing masing-masing negara. Kita di Indonesia ya, al-wala wal baranya seperti apa? Ini banyak orang belum tahu nih ya untuk al-wala wal bara. Kalau orang Islam pada tahu al-wala wal bara, Islam mesti jaya. Nah, kalau enggak mau dijadikan bulan-bulanan, ya dijadikan permainan kita. Jadi, ada. Ya, satu ketika kita mesti belajar al-wala wal bara ya. Oke, Bu Nova, saya sudah sampaikan. Baik, Ustaz. Subhanallah, jazakallah khair. Ya, ada lagi Ya, Pak Ustadz, saya tanya Pak Ustadz. Ada Bu Anna mau tanya, Bu Sofia Emi mau tanya, Umu Ihsan mau tanya. Nah, oke, silakan. Bu Anna dulu deh, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Pak Ustadz, ilmu Al-Quran ini betul-betul satu kata bermakna banyak sekali. Iya, Bu, benar. Iya. Benar. Jadi ada surat itu yang sebutir pasir di lautan itu, nggak ada, pengetahuan kita nggak ada sebutir pasir di lautan. Benar, benar. Banyak sekali hikmahnya. Benar. Saya pengalaman begini Pak Ustadz. Kalau saya kebetulan
dulu banyak persoalan ya. Sekarang udah pensiun agak kurang. Kalau lagi banyak persoalan, saya wudu, saya buka Al-Quran, sering sekali saya jumpai apa yang saya susahkan langsung ayat itu. Misalnya lagi nggak sabar, itu ada ayat yang Allah bersama orang-orang yang sabar. Iya, jadi sabar. Ya. Kedua, kalau lagi marah sama pembantu nih Pak Ustadz, langsung ada dosa menghardik orang miskin, orang duafa. Yang saya tanyakan, apakah itu miracle Quran Pak Ustadz? Karena sering sekali sampai saya lagi haji nih Pak Ustadz, saya disuruh terus sama orang tinggi-tinggi ngambil Quran sampai capek. Ngambil Quran itu, ambil. Ternyata saya ingat di rumah, saya nyuruh pembantu terus, koran dekat, tolong ambil koran gitu. Jadi nyuruh melulu kerjanya di rumah. Itu yang teringat. Jadi saya mengatakan gini Pak Ustadz, apakah itu peringatan miracle Quran? Makasih Pak Ustadz. Sama. Ini yang jawab mesti buka ke nih, yang tahu. Berhubungan dengan pembantu ya Ustadz. Kejoliman nih Pak Ustadz. Yang jelas Al-Quran mukjizat tuh ya. Mukjizat. Dari sisi bahasanya mukjizat, dari sisi kandungannya mukjizat. Ya, dari sisi pengamalannya yang mukjizat luar biasa. Ya. Dan Al-Quran ini dia punya fungsi luar biasa buat manusia. Ya. Bukan seperti yang tadi saja dipaparkan dalam surah Al-Baqarah dan surah Luqman saja ya. Ada lebih dari itu, di mana Allah mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia. Ya, kita lah itu ya. Ya. Bukan orang beriman saja berarti kan? Yeah. Orang kafir juga masuk. Tuh. Apa katanya? Qad ja'akum mau'izatun mir rabbikum. Sungguh telah datang kepada kalian mau'izatun mir rabbikum. Nasihat dari Tuhan kalian. Jangan gitu nih. Bisa. Oh, ya. Jadi nasihatnya dari siapa tuh? Nasihatnya langsung dari Allah, Bu. Oh. Luar biasa kan? Ada satu lagi Pak Ustadz. Saya baca Quran. Belum. Oh, saya mau menjawab yang ini ya. Menjawab apakah itu miracle kan? Ya, saya katakan semuanya mukjizat. Yang mukjizat ini apa yang mau saya sampaikan ya dalam surah Yunus ayat 57. Tadi kan kita buka Al-Baqarah sama Luqman kan? Yeah. Hudan wa rahmah, hidayah dan rahmat. Itu fungsi ya. Fungsi Al-Qur'an gitu kan? Yeah. Nah, di sana ada yang lebih dahsyat lagi Al-Qur'an menerangkan. Nih ayatnya nih. Surah Yunus ayat 57. Ya ayuhan nas wahai manusia, kita lah itu ya. Qad ja'atkum mau'izatun, sungguh telah datang kepada kalian nasihat mir rabbikum dari Tuhan kalian. Ya, lagi tidak sabar, ada di Quran nasihatnya. Ya. Wa syifaa'un lima fis sudur, dan obat akan apa yang ada di dalam hati. Obat hati. Jadi kalau dulu zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya, wahyu masih turun, ada kejadian turun wahyu, gitu kan? Tanya tentang khamar, turun wahyu tentang khamar. Tanya tentang judi, turun wahyu tentang judi. Tanya tentang ada urusan perang, turun ayat tentang perang. Begitu kan? Sekarang sudah sempurna tuh ayatnya. Sudah sempurna. Wahyu sudah tidak turun lagi. Ya, jadi gimana tuh? Jadi sekarang harus dibalik. Apa yang terjadi di hadapan kita? Bukalah Al-Qur'annya, apa kata Al-Qur'an? Anda kaya, apa kata Quran? Anda lemah, apa kata Quran? Ya. Begitu. Anda bermasalah, apa kata Al-Qur'an? Anda dizalimi, apa kata Al-Qur'an? Begitu. Ya. Nasihatnya ada di dalam Al-Qur'an. Wa syifaa'un lima fis sudur, dan obat akan apa yang ada di dalam hati. Nah, penyakit hati itu ada berapa, Bu? Halo? Ya. Penyakit hati itu ada berapa? Banyak, Pak. Enggak, cuma 2 saja.
Oh. Ya, satu namanya syahwat. Ya. Syahwat seks, syahwat pengen kaya, syahwat pengen kedudukan, itu syahwat ya. Kalau ulama dulu katakan tahta wanita harta, gitu kan? Itu syahwat itu. Ya, turunannya banyak, ada dengki, ada macam-macam ya. Turunan-turunannya gara-gara syahwat ada ini, turunannya itu. Efek dari syahwat. Karena pengen kaya, dia dengki kepada orang yang jualannya laris, diuur-uri dari dukun, gitu nggak? Ada kejadian seperti itu? Ya, ada. Kalau di desa, apalagi di Indramayu ya, Indramayu, Cirebon, Banten, oh ya 3 bersaudara itu. Baik ya, terus satunya lagi namanya syubhat. Nah, sekarang yang sedang terjadi antar para ustadz ya, yang mengatakan Allah itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak itu namanya syubhat itu. Kok bisa salah Ustadz? Bisa aja namanya Ustadz juga masih belajar kok. Ya, yang jelek itu kalau dikasih tahu tidak mau terima, jelek, namanya sombong. Ya. Udah dikasih tahu kok. Al-Qur'annya sudah jelas. Amintum man fis sama, apakah kalian merasa aman akan siksa, akan sanksi dari Allah fis sama yang ada di atas? Jelas kok. Ya. Terus mentakwil kursi sebagai kekuasaan, aras sebagai pusat kekuasaan, kok bisa begitu? Kok bisa tahu gitu? Hadisnya mengatakan bandingan kursi dengan aras itu seperti sepotong besi dilemparkan di tengah-tengah padang Sahara. Ayat Al-Quran mengatakan aras Allah itu dipikul oleh 8 malaikat. Nggak mungkin kekuasaan Allah itu dipikul. Jelas Al-Quran. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyah. Pada hari itu ars Tuhanmu dipikul oleh 8 malaikat. Nah, kalau Allah itu bersemayam atau duduk di kursi, duduk di aras, berarti Allah memiliki tempat. Jangan dibahas. Jangan dibahas tentang zat Allah itu berbeda. Ente bahas-bahas itu, ente sama-sama kan Allah dengan makhluk. Jangan dibahas. Beda Allah dengan makhluknya. Ya. Begitu, makanya Rasul katakan, wala tafakkaru fi dzati. Jangan berpikir tentang zat Allah. Fa'innakum la taqdiruna qadra. Karena kalian tidak akan mampu menjangkau kadar Allah. Nah, itu namanya syubhat tuh yang kayak gitu tuh ya. Syubhatnya para ustadz yang mohon maaf ya, bacaannya itu parsial. Nggak tahu parsial apa sih Bu artinya, Bu? Sebagian. Sebagian. Bacanya parsial. Kenapa dia baca ini, hadis ini tidak dibaca, ayat ini tidak dibaca itu? Memang tidak tahu ayat itu. Ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, saya diizinkan oleh Allah untuk memberitahukan kepada manusia tentang sifat malaikat yang memikul arsy. Innama baina syahmati udhunihi ila mankibi masiratu 700 am. Ya, sesungguhnya jarak antara daun telinga sampai pundaknya malaikat yang memikul arsy Allah itu perjalanan 700 tahun. 700 tahun apa? 700 tahun perjalanan cahaya? Enggak. Perjalanan cahaya itu masih sangat lambat sekali. Ibu, masih lambat perjalanan cahaya itu. Ya, yang sekali, yang 1 detik itu 13.000 kilometer. Gitu kan? 1 detik gitu. Dan itu masih lambat. Masih lambat. Itu langit yang paling dekat saja itu masih belum ketahuan batasnya. Ya, baru Hubble itu, teropong Hubble melaporkan ada benda yang paling jauh untuk sementara 13,7 miliar tahun cahaya. Ya, ini jarak antar daun telinga ke pundaknya 700 tahun. Perjalanan cahaya enggak, malaikat enggak pakai perjalanan cahaya. Kenapa? Ada dalam surah Al-Ma'arij, ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana. Malaikat itu naik
Ta'ruju itu mi'raj, naik. Kalau Allah tidak di atas, di mana? Buat apa Rasul mi'raj? Ya, Anda membayangkan langit itu jangan seperti langit-langit rumah. Belum ada yang tahu itu batasannya. Belum ada. Ya. Jadi malaikat bersama Jibril itu naik menuju Allah. Fi yomin, dalam satu hari, kana miqdaruhu, ya, ukurannya adalah khamsina alfasana, 50.000 tahun dalam satu hari. 50.000 tahun apa perjalanan cahaya? Ya enggak lah. Nah, mungkin perjalanan cahaya. Masih sangat lambat perjalanan cahaya itu. Ya Bu ya. Tuh. Jadi jangan mengukur Allah dengan otak dia. Jangan. Ya, alam gaib saja tidak bisa diukur dengan alam materi, alam syahadah seperti itu. Misalnya, besok di mahsyar itu matahari dari kepala manusia cuma 4 mil. Berapa? 7 kilo aja, 7 kilometer. Kurang lebih ya. Kalau diukur sekarang yang mati manusia dalam sepersekian detik sudah hancur. Gitu enggak? Akhirat itu tidak begitu. Ya, alam gaib itu tidak begitu. Yang bagi kita kecil, bagi alam gaib itu bisa besar. Ya enggak? Dalam hadis yang mengatakan, "Idza staiqadha ahadukum min naumihi falyastanfir thalathan fa inna syaitana yabitu ala khayshumi." Kalau seorang bangun dari tidur, hendaklah dia melakukan istighfar 3 kali karena setan itu bermalam di batang hidungnya. Kecil kan? Bagi setan bisa jadi hotel itu. Gitu. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, kalau kamu makan terus tulangnya jangan dikotori, ya, karena itu adalah makanan saudara kamu, jin. Ya, bagi kita tulang, bagi mereka itu bisa jadi roti. Ya, ukurannya beda. Nah, yang itu saja beda. Bagaimana kita mengukur Allah dengan otak kita? Ya, ini ustadz-ustadz di YouTube nih, malu rasanya, malu betul. Nah, yang ini menghina-hina, aduh, gimana etika ya? Nggak ngerti saya. Etikanya seorang ustadz itu nggak banyak, langka sekali. Ustadz itu langka Bu, sedikit Bu. Tuh, jadi jangan perang antara satu ustadz dengan ustadz lainnya. Gitu Pak. Ya, dicek dulu mau bicara tuh dicek. Dengan sangat menyesal. Baik. Gitu ya. Jadi Al-Quran itu bukan sekedar kita katakan dengan kekaguman kita sebagai miracle atau sebagai mukjizat. Al-Quran itu adalah nasihat dari Allah. jadi konsultan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita tanya kepada Allah, di mana caranya? Di Quran dia buka. Wa syifaun, dan obat akan apa yang ada di dalam hati. Nah, obat syahwat, obatnya syubhat di Quran. Ya, makanya pemahaman Qurannya masih benar. Ya. Saya pernah bercerita tentang ini ya, tentang anak yang terkena jadi anak terkena autis, anak autis ya. Jadi keluar dari SMA tapi anak ini oleh ibunya dititipkan ke ustadznya di Subang. Tolong Ustaz, ini anak suruh hafal Quran. Ustaznya masih muda sekali, murid saya. Anak ini autis nih Ustaz ya. Terus dia bilang, tolong saya kasih waktu 2 bulan Bu ya. Saya akan ajari dia. Anak autis hafal Quran. Iya, saya akan doakan dia, saya ajarin dia. Jadi kalau 2 bulan saya nggak kuat, saya telepon ibu lagi ya gitu. Jadi anak ini hari pertama diajari surah Al-Fatihah, suruh baca alamin, nggak bisa kan? Udah saya nggak bisa, Ustaz paksa saya, dipancing tuh rekalnya pecah itu, takutan Ustaznya.
besoknya lagi diajarin nyetrika. Gitu. Memang itu salah satu terapinya ya. Nyetrika celananya kebakar gitu kan. Ustadz nih, saya di rumah tidak pernah diajarin nyetrika, di sini suruh nyetrika sendiri. Ustadz soalnya gitu, minta diganti. Setelah 2 bulan, normal tuh anak tuh. Dengan menghafal Quran tuh. Dan hafalnya dengan cara yang tidak sama dengan kita yang normal. Hafal itu dia tahu letak ayat-ayat itu di mana. Alami sekali. Ya. Mungkin sudah lulus di UIN ya. Masuk UIN tuh UIN Ciputat nih. Beasiswa penuh tuh. Hafal Quran anak. Di Quran tuh Masya Allah ya. Masya Ya, Allah. obat. Ya. Jadi dia bisa merubah gen. Ya, gen jahat menjadi gen yang baik. Quran tuh wahudan dan hidayah, warahmatun dan rahmat lil mukminin bagi orang-orang yang beriman. Oh ya, jadi kalau pertanyaan di buku tadi ya, As'ilah Bayaniyah, hudan sama hudan warahmah, ini jawabannya di sini lebih. Ya, di mana tuh? Di dalam surah Yunus ayat 57. Ya, lebih di sini, bukan sekadar hudan warahmah kan, Bu? Iya. Mau'izah sama syifa. Ada 4 deh. Nah, gitu deh tuh ceritanya tuh Al-Quran tuh, Masya Allah ya. Kemarin saya bercerita tentang makna akhadha dalam Qurannya. Makna akhadha saja itu bisa 4. Bisa artinya mengambil, bisa artinya menyiksa, bisa artinya mengeluarkan, gitu kan. Akhadha tuh. Apalagi itu satunya lagi ya. Mengambil, mengeluarkan, menyiksa. Sampai lupa saya. Tapi yang jelas dengan mengetahui makna-makna dalam Al-Quran, lafaz-lafaz itu secara rinci, kita akan memperoleh sisi-sisi yang tidak dilihat oleh orang yang tidak mengerti makna-makna secara rinci. Ini ada ini Ihsan sama pandemik. Syukran. Afan. Terkait ihsan dan pandemik COVID-19. Hakikatnya adab Allah Subhanahu wa taala karena manusia sudah banyak berbuat fahisyah di seluruh dunia. Bagaimana upaya perbaikan global sedangkan keyakinan manusianya yang berbeda-beda, bahkan ada yang tidak beragama. Kapan COVID akan berakhir bila solusi hanya fokus mengatasi sisi fisiknya dunia? Begini ya, Bu Emi, memang ya dunia ini didesain oleh Allah sebagai barang yang bakalnya hancur. Ya, dengan segala sistemnya. Manusia didesain akan menjadi hancur. Gitu kan? Akan mati, akan hancur. Gitu desainnya tuh. Jadi bahwa nanti akan terjadi kiamat itu satu hal yang niscaya, satu hal yang pasti. Nah, sekarang tugas kita adalah bagaimana kita menjaga kelestarian, menjaga kebaikan. Nah, itu tugas kita itu. Menjaga jangan sampai hancur. Gitu ya. Itu tugas kita tuh ya. Ya, kayak kita misalnya, kita hidup nih ya. Kalau urusan mati ya pasti mati kita. Ya. Nah, urusan umur bukan urusan kita, tapi menjaga kesehatan adalah urusan kita. Sekarang terkait dengan musibah. Ya, musibah itu selalu dua ya.
Kalau ada musibah itu, satunya rahmat, barakah, dan barokah dan mau'izah. Ini dalam hadis ya. Jadi kalau ada wabah atau bala, satunya rahmat, satu barokah, satu mau'izah. Nah, yang satunya lagi adalah iqab, nakal, azab. Gitu ya. Jadi kasusnya sama ya. Kasusnya COVID-19. Nah, COVID-19 ini apakah dia siksa? Jawabannya, COVID-19 ini adalah rahmat, berkah, dan nasihat. Bagi siapa nih? Bagi orang-orang yang beriman. Ya, COVID-19 ini adalah sanksi, cemeti, dan siksa bagi orang-orang kafir. Oke, Bu? Kenapa orang kalau kena COVID-19, dia beriman, terus meninggal, rahmat bagi dia. Syahid hukumnya. Halo? Bapak Ibu dengar kan nih saya ngomong nih? Dengerin lah. Dokter tangani pasien, terus terkena COVID-19, mati, syahid dia. Ya. Jadi rahmat, berkah, tapi juga nasihat bagi kita itu. Ya, itu untuk orang beriman tuh, Bu. Ya. Siksa itu untuk orang kafir, siksa, cemeti, ya, sanksi. Nah, karena ini bagi kita adalah mau'izah, rahmat, nasihat, maka perlu kita pelajari ya, semuanya kita pelajari. So, bagaimana untuk memanagenya? Karena sudah terjadi, ya, sudah terjadi. Bagaimana caranya kita bisa terhindar? Ya. Bagaimana kita bisa menemukan antinya? Kalau vaksinnya katanya tidak mungkin bisa ditemukan, ya cari antinya. Nah, sekarang ya bedanya orang beriman dengan orang kafir dalam urusan musibah ya. Dulu Jepang itu kena gempa 3,5 skala Richter atau 4,5 skala Richter. Pada hancur tuh bangunan. Nah, akhirnya dicari solusi atau dicari satu cara apabila terkena goncangan 9,5 skala Richter pun tidak akan hancur. Dibikin risetnya itu, Jepang tuh, Masya Allah ya. Jadi maketnya itu digoyang-goyang itu tidak runtuh tuh bangunan. Ya, dibangunlah sesuai dengan hasil riset. Kena gempa, ya seperti hasil riset itu. Oh, Jepang bersorak-sorai ya. Dengan gempa yang sedemikian dahsyatnya, tidak runtuh tuh bangunan-bangunan. Ya. Akhirnya dikasih tsunami. Ya enggak? Dikasih tsunami, selesai ya. Enggak bisa mau bikin riset untuk melawan tsunami gitu. Enggak bisa. Nah, itu caranya orang kafir. Caranya orang kafir itu bagaimana kalau terkena musibah kita tidak apa-apa gitu. Nah, kalau orang beriman itu tidak begitu. Orang beriman itu dikasih tahu oleh Allah kisi-kisinya. Ya, kematian massal itu bisa dari gempa, bisa dari banjir, bisa dari atas. Gitu kan? Itu kematian massal. Nah, kenapa terjadi kematian massal? Ada rumusnya. Ya, fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Itu yang paling sering kita baca kan? Apa tadinya? Lalu Allah dam tuh ya. Apa tuh maksudnya? Dam itu gempa yang melemparkan bangunan terpelanting jauh. Itu dam.
Fasawwaha, lalu Allah bikin rata bangunan itu dengan tanah. Apa tuh? Bidzambihim, karena dosa mereka. Lihat tuh. Jadi jelas ya, dosa itu yang jadi masalah. Terus dikumpulkan tuh semua ayat-ayat tentang kematian massal, hadis-hadis tentang kematian massal. Rumusnya ternyata satu. Apa katanya? Oh, wala zaharat fihil fahishatu illa fasha fihil maut. Illa fasha fihimul maut, gitu ya. Dan tidaklah perbuatan fahisyah itu tampak di tengah-tengah mereka, kecuali pasti akan terjadi kematian massal di tengah-tengah mereka. Gitu. Jadi orang Islam bagaimana usahanya? Usahanya supaya tidak terjadi musibah, ya. Kalau untuk menihilkan maksiat pasti tidak bisa. Tetapi bagaimana maksiat itu ditekan sedemikian rupa, bagaimana orang-orang itu dikasih pencerahan agar senantiasa bertobat, selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Jadi karena COVID ini nggak kelihatan ya terus saja kita berdoa kepada Allah ya yang Maha Gaib. Saya kira itu ya. Terus saja kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berhusnudzon kepada Allah. Ya, makanya mestinya kunut nazilahnya jangan putus mestinya ya. Di masjid-masjid ya. Saya kira itu deh Bu Emi untuk sementara. Jawabannya klasik ya. Silakan. Nek bade tanglep monggo. Oke, Bu Nini. Waduh, dari Malaysia hadir terus ya Pak Effendi. Alhamdulillah. Nasihat apa yang disampaikan Allah dengan memberikan penjelasan ayat ke ayat dalam surat? Apa nih? Bu Keke, saya nggak mengerti nih pertanyaannya nih. Silakan. Ustadz, ya. Kalau misalnya suatu buku dijelaskan dengan kitab yang lain tuh oke ya. Tetapi Al-Quran itu dia saling menerangkan di dalam surat-surat yang berbeda. Kenapa nggak tuntas dalam satu surat atau bagaimana begitu? Ya kan Quran itu kan disebutnya syifa, Bu. Syifa kan obat, ya. Nah, kalau obat itu kan pasti ada isi kandungannya kan? Ya. Jadi kalau obat itu ada ingredientnya kan, ada komposisinya. Tuh, maka misalnya dalam surah Al-Baqarah, komposisi hukum ada sekian ratus ayat. Misalnya, hukumnya apa saja? Hukum tentang hutang piutang, hukum perang, hukumnya berdiskusi, hukumnya berdebat, ya, hukum-hukum dalam surah Al-Baqarah. Nah, terus, hukum ini untuk mengobati masalah-masalah yang membelit masyarakat, gitu kan? Di sana ada cerita kisah Nabi Musa, kisah Nabi Isa, kisah Bani Israel, begitu kan? Nah, komposisi cerita-cerita ini, ya cerita-cerita ini ada juga diterangkan di surat-surat yang lain, tapi dengan komposisi yang berbeda. Ya, berapa persennya itu. Kenapa? Karena ini dia fungsinya untuk mengobati. Misalnya surah Hud. Surah Hud itu banyak bercerita tentang dakwahnya para nabi. Nah, di sana ada satu lagi surah Nuh. Ya. Nah, sepenuhnya surah Nuh itu berbicara tentang dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Ya, itu obat itu. Itu obat. Misalnya surah Nuh ya. Itu obat itu. Obat bagi para dai yang diuji oleh
mendapatkan ujian di tengah masyarakat, tapi dapat ujian juga di keluarganya. Ya, istrinya kafir, anaknya kafir. Nabi Lut juga sama, istrinya kafir, anaknya istrinya kafir, Nabi Lut. Diuji. Jadi tidak mendapatkan dukungan dari keluarganya. Ya. Itu obat itu. Jadi karena dia obat, maka apa namanya, diramu sedemikian rupa sehingga bisa mengobati banyak penyakit sesuai dengan tujuan surat itu. Antara lain ya. Karena ada orang tanya kenapa di dalam surah Al-Baqarah itu banyak sekali bercerita tentang Bani Israel. Nah, yang cerita ini ada juga dalam surah Ali Imran. Ya. Misalnya komposisinya berbeda. Dan ada informasi-informasi yang baru, informasi-informasi yang berbeda dari surah-surah sebelumnya. Gitu ya. Jadi tujuannya tidak tuntas dalam satu surat ya, Ustadz ya? Enggak tuntas. Dia mesti dilihat lagi karena terkadang satu masalah ini perlu dipecahkan. Ya, terkadang penyebabnya beda-beda gitu. Terkadang penyebabnya beda-beda. Tuh, maka yang masalah ini ada di surah ini, ada juga di masalah yang lain dengan penyebab yang berbeda. Ya, dengan solusi juga yang berbeda. Tapi yang jelas begini ya, yang jelas isinya Al-Qur'an itu ya seperti apapun bentuk redaksinya, ada berita, ada cerita, gitu kan? Ada perumpamaan, ada pernyataan, gitu kan? Ada perintah dan larangan, tapi semuanya itu menuju pada perintah dan larangan. Jadi semuanya itu perintah dan larangan. Ya. Apa yang dituju? Yang dituju tetap dilibatkan yang apa tuh Bu Keke yang kemarin kita katakan tuh yang al-kulliyatul khams. Ingat kan? Ya, yang 5 itu menjaga agama, ya kan? Agama, ya. Terus apa lagi? Jiwa. Terus apa lagi? Akal. Terus harta. Terus keturunan. Ini aja nih semuanya itu isinya. Tapi dalam redaksi atau narasi yang berbeda. Ya, ada perintah, ada larangan, ada cerita. Cerita tentang Nabi Yusuf misalnya. Oh, itu Allah katakan sebaik-baik cerita, sebaik-baik kisah. Ya, kisah yang paling hebat itu di dalam Al-Quran. Nah, isinya kisah. Bentuknya kisah, tapi isinya adalah perintah dan larangan. Tuh, jangan seperti Zulaikha, ya kan? Tuh, jangan seperti saudara-saudaranya Yusuf, ya kan? Ya, cerita, tapi isinya perintah dan larangan. Seperti misalnya, la yamassuhu ilal mutahharun. Ya, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Gitu kan? Nah, menurut Imam Syafi'i, ini ya redaksinya berita atau pernyataan. Tapi isinya adalah larangan. Larangan menyentuh Al-Quran bagi orang-orang yang tidak suci. Gitu ya. Saya kira itu deh Bu Keke. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah jam 10 nih. Tadi menyambung Bu Keke aja. Ya boleh silakan. Surat kalau seperti Al-Ikhlas itu kan turunnya sekaligus Pak Ustadz ya. Nah kalau surat-surat yang lain seperti Al-Baqarah, Ali Imran, apakah turunnya itu satu surat Al-Baqarah dulu semua atau baru nanti disusun gitu? Ya, ada ya satu surah yang juga diturunkan sekaligus. Panjang itu surah Al-An'am 165 ayat. Bu Retno ya, surah Al-An'am itu 165 ayat, 1 juz lebih. Diturunkan sekaligus. Kalau itu karangan Rasul SAW tidak mungkin. Ya kalau karangan kan nggak nulis Rasul, nggak nulis, nggak ngerekam. Bagaimana sekali turun wahyu, sekali didiktekan dia, terus itu hafal untuk selamanya. Dalam sekali itu? Sekali turun tuh surah Al-An'am ya, 165 ayat, 1 juz lebih.
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan surah Al-An'am ini diturunkan oleh Allah, dikawal oleh 70.000 malaikat. Kayak apa bentuknya kita nggak tahu. Ya, yang itu saja kita tidak tahu. Bagaimana kita berbicara tentang Allah tidak di atas, tidak di bawah dan seterusnya. Kayak ustaz-ustaz itu ya. Aduh. Kita bayangin itu saja kita nggak ngerti. Bagaimana itu dikawal itu. Itu saking agungnya surah Al-An'am. Ya Bu ya? Iya, iya. Agung luar biasa. Nah, yang lainnya kalau ada turun surat, turun ayat, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam panggil penulis-penulis wahyunya. Ya, ada 12 sekretaris wahyu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tolong nih ada turun ayat nih, letakkan di sini. Yang ini letakkan di sini, gitu. Apakah dengan karangan Rasul? Nggak ada. Nggak ada. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya diajari oleh Jibril. Ini letaknya di sini, letaknya di sini. Makanya untuk susunan urutan Al-Quran, mushaf itu disebutnya tauqifi. Bukan taufiqi, tauqifi. Apa maknanya tauqifi? Tauqifi maknanya tidak ada ruang untuk ijtihad. Langsung dari sononya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Bu? Iya, iya. Oke. Masya Allah. Masya Allah. Allah ya, Ustaz. keagungan Allah. Pak Ustadz ingin Ya Allah. Terima kasih Pak Ustaz. Alhamdulillah. ingin testimoni. Apa? Pak Ya, Ustadz silakan ingin Bu Lydia. testimoni ya. Ini saya dulu juga berpikiran kenapa Al-Quran tidak disusun per bab. Tapi hikmah yang saya rasakan, kita kan biasa ya satu hari itu baca-baca. Itu ada aja ayat yang mengobati hati kita. Kita tidak perlu mencari babnya. Ternyata ayat yang kita baca dimanapun yang kita baca, gitu ya, ketemu aja itu menjadi obat. Jadi memang itu salah satu ini testimoni ya, mungkin apa namanya jemaah yang lain beda lagi. Tapi itu yang dirasakan bahwa di kadang-kadang kelihatan tercampur, tapi ramuannya itu ketemu ya, kita baca satu halaman barangkali sekian ayat, sekian obat hati hari itu gitu. Terima kasih Pak Ustadz. That's right. Betul. Ya dia ramuan kok ya, ramuan. Jadi komposisinya itu sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah. Ya, ada cerita, ada berita, ada perumpamaan dan seterusnya. Bayangin coba, ada masyarakat yang kalau dikasih tahu dia tidak mau. Tapi dengan cerita dia mau. Masuk cerita itu. Ya, kayak orang Jawa itu ya. Sunan Bonang itu mau berdakwah apa? Mau berdakwah pakai wayang, karena zamannya zaman pawayangan, gitu kan? Tuh, apakah mereka bayar? Enggak bayar. Tuh, padahal saat itu pentas wayang itu harus dibayar mahal. Tuh. Mereka hanya bayar untuk mengucapkan kalimat sodo, ya kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Silakan masuk, silakan duduk. Ngerti nggak urusan itu. Tuh, nanti di cerita pawayangan disampaikan itu betapa dahsyatnya kalimat sodo gitu. Ya enggak, setan bisa hancur, jin bisa kalah, ya gunung bisa hancur dengan kalimat sodo gitu ya. Luar biasa ya. Ya itu jadi mereka itu dengan cerita-cerita itu pelajaran bisa masuk. Ya karena zamannya zaman Hindu, zaman pawayangan. Gitu ya. Ada orang yang dengan cerita nggak masuk. Ya, tapi dengan hal-hal yang sifatnya ilmiah itu baru waduh luar biasa ya. Kita selama ini berselancar tentang dunia, berselancar di dunia maya tentang jagat raya gitu. Seperti apa. Ternyata Al-Quran sudah berbicara jauh sebelum hal ini dilaporkan oleh orang-orang yang mengetahui, dilaporkan dalam jurnal ilmu pengetahuan misalnya. Ya, saya jumpa ya beberapa orang ateis. Ya, mereka berselancar ya mengagumi kejadian jagat raya ini. Tapi ada yang mereka tidak temukan. Siapa penciptanya itu mereka bingung. Ya, diskusi terjadi tuh. Nah, semakin dahsyat dan terhentak sekali mereka ketika Al-Quran berbicara tentang yang selama ini mereka kagumi. Gitu. Nah,
semacam Jacques, aduh itu penyelam dari Prancis itu ya, Jacques, aduh namanya ya lupa saya. Nah, itu kan dia kan menyelam gitu. Terus dia katakan ternyata di dasar laut tuh ada sumber mineral, rasanya tidak asin. Terus dia katakan ternyata ya laut tuh ada yang asin, ada yang tidak asin. Sampai begitu. Dia sampaikan itu sama kawan-kawannya yang di Indonesia itu. Nah, yang kawannya itu ya rajin ngaji dengan saya ya, alhamdulillah. Dia katakan orang Padang. Dia katakan di Quran ada itu, sudah ada, itu bukan penemuan baru. Terus dia bilang, Muhammad memang seorang pelaut kah? Dia kata orang Padang pasir. Akhirnya beriman lah dia. Ya, ada 5 tempat tuh di Al-Quran tuh tentang lautan asin, lautan tawar tuh. Ada di 5 tempat, bayangin coba. Saking dahsyatnya tuh. Nah, dengan begitu dia dari sisi yang sifatnya ilmiah itu dia jadi beriman. Ya, beda-beda. Saya kira itu ya. Bu Keke. Syukran Ustaz. Bu Nini ini udah mau zuhur. Bu Nininya izin sakit perut katanya. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih bahasanya luar biasa sekali pagi ini. Larut sampai dengan jam 7 tidak terasa dan tidak banyak yang beranjak dari kursinya. Tadi sempat 48, 49, sekarang kita ber-40 Ustaz. Luar biasa Ustaz. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita cukupkan sesini dulu ya. Besok atau 2 hari lagi kita mulai lagi dengan bahasan yang sama. Besok Riyadhus Shalihin. Ya, besok Riyadhus Shalihin, berarti 2 hari lagi. Ini hari Rabu ya? Selasa. Ya, Rabu. Oke, Rabu, berarti hari Jumat insya Allah. Rabu. Baik, kita tutup kajian kita dengan membaca alhamdulillah dan doa kifaratul masjid. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah. Sama-sama. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Ibu. Salam buat keluarga semua. Iya, insya Allah. Terima kasih. Ya. Sama Ibu, sama-sama Bapak. Mas Fahri. Sama-sama, matur nuwun semuanya. Pak Fahri, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kunci Ustaz ya. Ya, monggo. Pak Ibu izin saya kunci ya. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.